Ya, teman-teman melanjutkan perihal yang kemarin ya. Ada beberapa pertanyaan dan untuk beberapa mungkin sudah dibahas ya kayak nasi PTMP kita hapus aja. Kita sampai BNLI ya. Nah, ini ada yang PR-nya tinggal Ken teman-teman ya, nambah satu lagi Telkom ya untuk nyari gap di tahun 2000 berapa ya? 2012 ya. Harus dicek. Nih, CEM juga harga wajarnya nanti kita juga akan cek teman-teman ya. Nah, kalau DP obat ya untuk dividennya per sudah real untuk HW bottom belum kelihatan meja. Nah, nanti kita akan bahas beberapa emiten teman-teman ya. Nah, mungkin nanti setelah selesai semuanya baru kita akan bahas kembali teman-teman ya. Ini belum merekap teman-teman ya, nanti kita rekap ya. Tapi untuk 4 bank biasa teman-teman ya akan kita bahas terus ya kalau untuk setiap harinya. Saya minta itu aja teman-teman ya. Karena untuk melihat IHSG ya teman-teman ya. Baik, itu pertanyaannya untuk Ken itu adalah EPS negatif tapi harga naik. Kita lihat untuk net income-nya ya, betul negatif teman-teman dari 3 miliar ke 93 miliar, ruginya sangat luar biasa ya. Net income-nya negatif 93 miliar ya. Jadi kuarter ini luar biasa merugi teman-teman ya. Kuarter 3-nya 53 ke 32 juga menurun. Kuarter 2 70 ke 110 meningkat dan kuarter 1 74 ke 52 menurun. Kita revenue dari 206 miliar ke 143 menurun. Kuarter 3 167 ke 98 menurun, 171 ke 216 meningkat, 197 ke 155 meningkat. Hanya kuarter 2 aja yang bagus teman-teman ya. Baik, secara PE rasio 25,48, PBB-nya 0,94, kita cek untuk PE rasio 25 sekarang ya. Untuk rata-ratanya berapa? 13, berarti sekarang udah mahal teman-teman. Berdasarkan PE rasio sekarang sudah mahal. PBB-nya 0,94, rata-ratanya berapa? 1 ya. Nah, kalau 1 berarti dalam posisi sekarang agak murah dikit ya, 0,6. 0,06 ya murahnya. Terus untuk harga bukunya 744. Ini 700. Darnya hati-hati 0,6 sudah lebih daripada 0,5 ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini equity-nya 2,7 triliun ya, hutangnya 1,7, tinggal dikit lagi teman-teman ya. Sudah mulai melebihi setengah daripada equity-nya, hati-hati ya. Terus untuk ROI-nya 3,6% kurang baik teman-teman ya. Baik teman-teman, yang ditanyakanlah EPS-nya kan negatif di sini ya, minus 25,50 rupiah ya. Kalau teman perbandingkan untuk tahun 2023 kalau kita lihat TTM-nya 5437 ke 27 cenderung menurun teman-teman, menurunnya sangat lumayan tajam ya, hampir setengah ya menurunnya ya. Ya kan? Hampir setengahnya 14 54 ya, hampir setengahnya. Jadi setengah equity-nya meningkat. Apakah ini ada harga wajarnya? Nah, kita cek di sini teman-teman ya, kita lihat profilnya dulu ya. Nah, profilnya itu 2019 berarti ada teman-teman ya. Nah, kita lihat komposisi pemegang sahamnya dulu. Non warkatnya 17 berarti sedikit. Emiten ini masyarakatnya sedikit cuma 17%. Setidaknya sampai bulan ini ya, 5 Maret 5 bulan. Asing masih ada 25% teman-teman ya. Ini pengendalinya siapa nih? Pengendalinya atas nama perusahaan teman-teman ya. Februari pada keluar, Maret pada keluar, November keluar, Desember keluar, yang banyak itu Januari yang masuk ya. Harga IPO-nya 2019. Kita lihat apakah ada pembuangan dari insidernya. Jenny Maknawi ya, 2022 2024 yang terbaru ngambil ya. Jadi Henry Maknawi ngambil ya 0,02%. Sedikit teman-teman ya. Terus kita lihat corporate action. Bagian dividen teman 7,5 perak ya, 19 Juni ya. Maret, April, Mei, Juni ya. 2 bulan lagi ya teman-teman untuk pembagian dividennya. Biasa bulan Juni, Juli, September berarti dari Juni ke atas ya. 2 tahun ini di bulan Juni ya, mudah-mudahan sekarang di bulan Juni juga ya. Ini 7 perak teman-teman, yang terakhir 7 perak. Oke.
Jadi secara EPS betul teman-teman, untuk EPS kuartal 4-nya menurun, bahkan negatif ya, -2. Tapi kalau dianualiskan ataupun di TTM-kan kuartal 4-nya masih ada teman-teman, tapi sedikit, setengah daripada EPS tahun lalu ya, 27,47. Nah, secara PR ratio pun sekarang dalam posisi mahal teman, kalau dibandingkan dengan rata-rata PR ratio 13 kali teman-teman. Tapi kita akan hitung berapa sih harga wajarnya. Yang kita butuhkan yaitu PR rasio rata-rata selama 3 tahun dikalikan dengan EPS untuk TTM-nya teman-teman ya. Nanti berdasarkan PBB juga harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Untuk EPS-nya masih ada ya, 27,47. 27,47 dikalikan dengan PR rasionya berapa? 13,08. 13,08. Hasilnya 359. Berarti betul teman-teman, kalau sekarang berdasarkan rumus PBP, PR rasio 700 sekarang, berarti sekarang dalam posisi mahal teman-teman ya. Jadi sekarang itu Ken itu dalam posisi mahal. Kita hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP. Kita buku harga bukunya berapa ini? 700 ya. 74436. 744.36 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahunnya berapa? Angka 1 pas teman-teman ya. Angka 1 pas. Detik 0. Coba teman-teman 744 pasti teman-teman, hasilnya pasti itu ya. Oke teman-teman, jadi kalau berdasarkan PBP masih posisi di sedikit lagi lah menuju harga wajarnya teman-teman ya, 44 kali lagi, 44 poin lagi ya. Tapi berdasarkan PR ratio dalam posisi mahal sekarang teman-teman ya. Apakah bagian dividennya ada? Kita cek untuk dividennya. Nanti kita bicarakan kenapa minus teman-teman, kenapa minus tapi naik ya. Oke teman-teman, kita butuh yang namanya dividen tahun kemarin berapa? Nah, ini 27 payout ratio-nya 2749. 27.4 sini nih. 27.47, 27.47, 27.47 dikalikan dengan payout rasionya 2749, 27.49 ya. Pakai persen. Ya kurang lebih sama 7,5 ya. Kemarin juga ngebagiin 7 berapa? 7,55 ya. Nah, kita bandingkan teman-teman dengan revenue-nya PS tahun lalu ya. Dividen tahun kemarin itu 7,55. Kita ngambil itu dulu teman-teman, bandingkan dulu ya. Dibagi dengan EPS tahun lalu 5437. 54,57 apa 37? 37 dikalikan 100 dulu. 13,8. Nah, kita kalikan teman-teman ya. 27,47 dikali dengan 13,8. 13,8% ya. Hasilnya 3,7 perak teman-teman. Jadi terserah teman-teman tuh mau percaya yang mana gitu ya. Tapi biasanya yang kedua teman-teman, yang suka agak akurat dikit kedua, tapi kadang lebih kadang kurang, tapi minimal di sinilah teman-teman ya, kurang lebihnya 3-5%. Nah, kita catat dulu di sini teman-teman ya, untuk nanti sebagai catatan. Kuartal 4 harga wajar berdasarkan PR rasio 359, PBP 744, perkiraan dividen 7,5 dan
berapa ini? 3.7 ya. 3.7. Ingat teman-teman, kalau dividen itu emang yang berhak itu adalah ketika RUPS nanti ya. Ini baru perkiraan aja. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, harga wajarnya. Nah, jadi kalau berdasarkan PR ratio sekarang dalam posisi mahal. Terus kalau bahasan PBB masih dengan posisi agak sedikit murah, teman di angka 44. Nah sekarang di harga 700 teman-teman ya. Ini kemarin target kenaikan saya sudah dilewati, kita hapus aja. Nah ini ada target penurunan di angka 543 ya. Ini belum tercapai. Tapi sudah bikin step 1, step 2 ya. Nah ini step 3-nya di sini teman-teman untuk area penurunannya ya. Ada si ekor merah, hati-hati aja kalau kita sudah melewati itu. Tapi secara ekor kembali bagus teman-teman ya. Tinggal target satu lagi di sini. Sebenarnya ini udah kecapai ya target ini ya. Wis sudah kecapai, pas banget ya di targetnya ya. Kita hapus nih. Tuh kan beda kan? Nah, berarti pas banget targetnya. Tinggal satu lagi di angka 729 nih target pertama teman-teman ya. Nah sayang banget cuman dari posisi Bandar Polen sudah keluar ya. Yang ambil dari sejak tanggal 10 Februari dan sekarang keluar teman. Pada bandar lokal sedikit agak keluar. Waktu tanggal berapa dia ngambil? 24 Maret ngambil, sudah ada keluar, dia ngambil lagi terus keluar teman-teman. Jadi tetap harus hati-hati. Walaupun target tinggal satu langkah lagi ya di 729 sama di angka 76. Sini kesini juga sudah cukup lah teman-teman ya. Karena posisinya teman-teman ini sudah mulai mahal teman-teman. Kalau teman perhatikan di sini sudah dia itu di harganya itu harga dari tengah ke atas atau posisi mahal, hati-hati aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa katanya EPS-nya negatif tapi harganya naik? Nah itulah teman-teman yang namanya hukum kebebasan bandar teman-teman ya. Bandar kalau mau jualan teman-teman dia tidak akan memperhitungkan EPS dulu, tidak akan memperhitungkan harga wajar teman-teman. Bahkan cenderungan ketika dia ingin naik ya harga wajar contohnya 300. Tiba-tiba di up sampai ke angka 700 karena berdasarkan harga wajar aja ini dalam posisi sudah mahal banget gitu kan. Berdasarkan PR rasio aja udah ketahuan kan mahal banget. Yang biasanya dijual di 13 kali ya sekarang dijual di 25 kali. Berarti ya kalau teman-teman investing mah ya sekarang ya saatnya jualan gitu kan. Ya ketika beli ya ketika di sini mungkin teman-teman ya kalau investing ataupun di sinilah kita beli 500-an teman-teman ya. Nah seperti teman-teman kadang-kadang kita itu hitungan angka-angka seperti ini tetapi kenyataannya bandar kalau ingin berkehendak lah itu. Makanya ada hukum kebebasan bandar itu seperti teman-teman. Makanya banyak yang menyangkut istilahnya bandarmologi gitu teman-teman, aliran bandarmologi ya. Kalau saya cenderung melihatnya dari lukisan makin dekat karena tergambar di sini teman-teman ya. Ketika istilahnya si harga wajarnya turun ya sekarang si bandar keluar teman-teman di sini si Polen keluar gitu kan. Kemudian si bandar lokal juga keluar ya, dia tidak ngambil, saya ngambil di sini untuk jualan aja gitu kan. Ada keinginan lah teman-teman dari seorang bandar untuk keluar kan melihat mungkin ya mungkin setelah melihat harga wajar aja sekarang sudah turun. Tapi kadang-kadang sebagai pemilik emiten juga suka menjaganya teman-teman ya. Di sini ada Poren tanggal 16 itu ada AZ, ada YP yang ambil cenderung dari broker KW, teman Poren KW. Nah, ini maaf, sorry ini. HD cuma 8, teman-teman ngejual sampai 7,8 ribu lot teman-teman ya. Untuk domestiknya kita lihat di sini ada kakak XC yang ngejual, AZ YP yang ambil, YU sama si kakak keluar, LG juga keluar teman-teman. Di sini cenderung broker-broker yang suka dipakai sama teman-teman kita juga agak masuk. Dan kemarin Smart Money sudah mulai masuk dan sekarang kembali di sini jualan teman-teman. Smart Money kemarin sudah mulai ngumpulin lagi tapi sedikit-sedikit. Tapi sekarang harganya kalau menurut saya teman-teman lebih baik santai aja ya. Ada kemungkinan di sini ada teman-teman. Cuman sekarang posisinya teman-teman sudah mulai mahal dan kemarin betul dia dipantulkan teman-teman di harga tengahnya. Mungkin nanti teman-teman harus yang namanya pakai manajemen. Kalau teman-teman masih punya di harga di atas masih ada kesempatan ke atas karena kemarin aja sejarahnya itu pernah dipantulkan teman-teman, pernah dipantulkan dari harga tengahnya. Artinya teman-teman ini mau cenderung dari tahun 2023 ya cenderung bermain di harga tengah ke atas ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau si Ken ini nanti kalau sudah di bawah nah baru teman-teman wah ini udah under value. Tapi kalau sekarang masih posisi dia pinginnya jual di harga mahalnya teman-teman ya.
masih ada kesempatan ke atas masih kalau bandarnya pinggir. Tapi sekarang si bandar lokalnya cenderung masih keluar sedikit, masih ada. Kalau bandar lokal masih ada teman-teman, tapi kalau bandar foreign sudah keluar. Perhatikan ya, bandar sudah keluar, tinggal sedikit lagi barangnya teman-teman ya. Mudah-mudahan digantilah teman-teman, nanti mungkin kalau nggak sih masih CC masuk lagi atau si kakak masuk lagi gitu kan. Ini tanda-tanda penurunan dari saya teman-teman di angka 648, terus di angka 54. Belum pernah kesentuh teman-teman di situ ya. Target kenaikan kemarin beberapa sudah disentuh, sudah sesuai dengan targetnya, tinggal satu lagi teman di angka 729 teman-teman ya. Kalau ke sini ya teman-teman harus tahu resikonya. Kalau pengen ke puncak ya teman-teman harus siap-siap gitu kan. Siap-siap dibantingnya teman-teman ya, siap-siap juga nanti dapat cuannya, begitulah teman-teman, harus berbanding karena si Ken ini dijual di harga mahalnya teman-teman ya. Ya teman, kalaupun bisnis teman-teman beli di harga sekarang, kalau teman-teman punya perencanaan masih aman. Contoh kan ini MA10 masih menuju ke atas, artinya masih uptrend ya. Secara MA masih uptrend, maka bisa ke angka 728 ataupun ke angka 766. Tetap harus hati-hati, makanya teman-teman harus punya planning ya. Ketika planningnya oke, saya ngambil contohnya ya ke hari ini, maka ketika turun ke sini akan saya biarkan walaupun melewati MA10, tapi saya akan average mungkin di harga 542. Tetapi teman-teman juga bisa memberikan rencana, oke, saya ngambil apabila turun ke bawah saya akan ke atas, mungkin seperti itu. Atau oke, saya akan ngambil tapi akan saya biarkan. Itu tergantung strategi teman-teman ya. Karena katanya saya melihat di sini adalah ada area supportnya di angka 517 gitu kan. Di angka 517 di sini kan 544 ya. Itu ada area support mungkin di situ. Di bawahnya ada nggak? Nggak ada ya, cuma di situ aja. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau melakukan planning juga, kalau teman-teman suka dengan MA10-nya sebenarnya masih aman-aman aja. Tapi kalau teman perhatikan dari MA200 cenderung dia menuju ke bawah ya. Cenderung dia menuju ke bawah. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya 728, baru di kebawahin ya. Mudah-mudahan karena si bandar foreign sudah mulai jualan, lokal pun sedikit jualan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa sampaikan. Kenapa FPSN naik? Karena ya memang kecenderungan kalau bandar pingin naik ya naik aja teman-teman ya. Terbukti di sini kan ditaikin sama dia nih. Kenapa ditaikin? Di sini ada lawannya, smart money. Maka kan kalau di saham itu kan sebenarnya jual beli teman-teman ya. Ya namanya kalau ada yang ngejual pasti ada yang ngebeli ya. Kalau siapa yang ngebeli ya, kalau di pucuk biasanya teman-teman kita gitu kan. Makanya hati-hati, lebih baik teman-teman yang namanya saham itu kembalikan ke hukum dasarnya, yaitu beli di bawah jual di atas. Saya sendiri kalau sudah posisi seperti ini teman-teman di angka 10 tahun oke lah. Saya kalau walaupun MA10 ini bagus contohnya teman-teman, saya akan cenderung menunggu aja dulu, menunggu mau 1 tahun 2 tahun tapi menunggu, tapi saya watchlistkan. Oke, ini sudah mantul lumayan, saya akan ambil karena seperti itu. Oke, ini sejarahnya di seperti ini, cenderung dia dijual di harga tinggi, tapi kalau dia ke bawah lagi saya akan melakukan rencana apa gitu teman-teman. Mungkin nanti setelah LK-nya bagus lagi baru dia up lagi, mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita itu harus begitu teman-teman ya, jangan sampai kita itu berdiam diri ngambil satu kali. Bandar aja berkali-kali teman-teman, perhatikan ya, bandar aja berkali-kali. Nih dia mau up harga di sini teman-teman, dia harus ngambil berapa kali, 1, 2, 3 ya. Nah, ini belum jualan nih, kita jualan di sini kan. Nah, 1, 2, 3, 4. Bandar poin apa lagi, ngambil di sini jualan, ngambil lagi, dan akhirnya dia endingnya hari ini jualan tinggi teman. Baik, padahal dia ngambil sudah dari harga sini nih. Nah di harga sini dia ngambil teman-teman ya. Ngambil jualan, ngambil lagi di harga sini lagi, ngambil nih, ngambil lagi jualan, jualan, jualan. Dia sudah untung luar biasa teman-teman di karena sama di sini. Karena berdasarkan EMA kan ke atas banyak teman-teman sekali, juga dorongan dari bawah, artinya cenderung untuk makannya banyak, volumenya hijau gitu kan, dimanfaatin lah sama super untuk jualan. Nah seperti teman-teman ya, mereka itu ngambil berkali-kali. Jangan sampai kita itu pingin satu kali masuk, pingin cuan ya mungkin sekali atau 2 kali beruntung teman-teman ya. Makanya saya selalu memperingatkan kepada teman, belilah MA10 di bawah candle. MA10 di bawah candle beli. Nanti kalau average lagi nanti MA10 di bawah candle lagi setelah 20-30% seperti itu teman-teman. Karena kecenderungan kalau MA10 di bawah candle kecenderungan up teman-teman, kecenderungan up teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk si Ken ini seperti itu ya. Jadi kadang-kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ataupun keinginan kita tidak sesuai dengan market maker ya. Karena market maker yang punya kuasa teman-teman ya. Oke, seperti hal tadi sini kan, naik nih. Pasti nih si market maker yang naikin. Kenyataannya si bandar porenya jualan teman-teman. Artinya si barang-barang itu dimakan sama bandar
maaf sama retail sama teman-teman yang karena si Badan Lokal pun jualan teman-teman ya. Cuma strategi seorang market maker luar biasa gitu teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk Ken ini seperti itu. Kenapa FSA negatif tetap naik? Karena keinginan dari seorang bandar yang tidak bisa dicegah teman-teman ya. Kalau yang sebenarnya yang namanya market maker yang seperti itu teman-teman ya. Cenderung dia juga pinginnya dijual itu di harga mahal untuk si Ken ini. Oke, sekian dan terima kasih kepada teman-teman. Nanti mungkin akan saya uh, watchlist dulu ya teman-teman. Saya akan kumpulkan dulu dari kolom komentar teman-teman. Baru kita akan bahas untuk updateannya. Oke, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.